Apa perbedaan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Mari kita pelajari. Yang pertama, dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang tertentu seperti seorang raja, seorang nabi, seorang imam yang memang dipilih oleh Tuhan. Ya, yang kedua, Roh Kudus itu diberikan untuk tugas tertentu dan tidak ada hubungannya dengan keselamatan orang tersebut. Ada misalnya Saul, dia itu dipenuhi oleh Roh Allah untuk menjadi raja Israel, tetapi karena dia itu bunuh diri, ya tentu saja dia tidak selamat. Yang ketiga, Roh Kudus dapat ditarik dan diambil, ya, dimana kita tahu bahwa Roh Allah meninggalkan Saul, dan ketika Daud jatuh ke dalam dosa, dia meminta kepada Tuhan, Tuhan, jangan ambil rohmu daripada aku. Itu artinya roh bisa ditarik, Roh Kudus bisa ditarik dari seseorang. Nah, sedangkan dalam Perjanjian Baru, yang pertama, Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang yang percaya pada Yesus. Efesus 1 ayat 13 mengatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka di situ kita mendapatkan Roh Kudus. Amin. Yang kedua, Roh Kudus itu berhubungan dengan keselamatan, sebab itu adalah jaminan keselamatan kita. Kalau dalam Perjanjian Lama tadi, orang-orang tadi yang dipenuhi dengan Roh Kudus tidaklah mempengaruhi keselamatan mereka, tetapi bagi kita orang percaya, Roh Kudus itu adalah jaminan keselamatan sampai kita mendapatkan keseluruhan keselamatan itu di sorga yang kekal nantinya. Dalam Efesus 1 ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Yang ketiga, Roh Kudus dalam Perjanjian Baru kepada orang-orang percaya tidak bisa ditarik, tidak bisa diambil. Kenapa? Karena Yesus yang menjanjikannya bahwa Roh itu akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya Ia, Roh Kudus itu, menyertai kamu sampai selama-lamanya. Lalu bagaimana kalau kita jatuh ke dalam dosa? Apakah Roh Kudus bisa pergi kalau kita jatuh ke dalam dosa? Tidak, karena memang Roh Kudus selalu ada pada kita. Roh Kudus itu menyertai kita sampai selama-lamanya. Tetapi kalau kita jatuh ke dalam dosa, maka kita mendukakan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus berduka, kita tidak bisa mendapatkan hal-hal baik dari Dia. Bagaimana Dia mau menghibur kita yang sedih, padahal Dia sendiri berduka karena kelakuan kita? Itu sebabnya mari kita orang-orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus dalam hidup kita, kita dengarkan apa kata Roh Kudus yang memimpin kita, menuntun kita agar kita hidup seturut dengan firman, menolong kita untuk tetap setia sampai pada akhirnya.